Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat kan buat belajar pada pagi hari ini? Bagus. Karena kunci utama masuk pelajaran ibu itu harus semangat. Kalau teman-teman tidak semangat, maka ntar nggak dapat ilmunya, jadi harus semangat, oke? Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, Tias, silakan dipimpin doanya. Terima kasih Tias telah membantu Ibu untuk memimpin doa. Selanjutnya untuk presensi, nanti linknya akan Ibu bagikan di grup WA setelah pelajaran ini selesai ya. Nah, pada pertemuan kali ini, ada yang tahu tidak materi apa yang akan kita bahas? Oke, kalau tidak tahu, coba kalian perhatikan 3 gambar berikut ini. Ada yang tahu tidak apa 3 gambar dari berikut ini? Betul, yaitu 3 gambar berikut ini adalah bentuk wujud zat, di mana ada wujud zat padat, kemudian zat cair, dan zat gas. Nah, coba kalian perhatikan, apa perbedaan dari 3 gambar berikut ini? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan. Untuk yang pertama itu ada zat padat. Coba kalian amati. Partikel-partikelnya itu sangatlah rapat, sehingga tidak dapat bergerak bebas. Contohnya apa? Contohnya itu seluruh benda padat yang berada di sekitar kita. Kemudian ada zat cair. Dapat kita lihat jarak antar partikelnya itu renggang, sehingga partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Contohnya apa dari zat cair itu? Yaitu air. Kemudian ada zat gas. Dapat kita lihat jarak antar partikelnya sangatlah bebas, sehingga partikelnya itu bergerak bebas. Contohnya apa? Contohnya itu udara, terus angin, dan lain sebagainya. Nah, pada materi kali ini, kita akan membahas tentang teori kinetik gas. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi teori kinetik gas terlebih dahulu. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi teori kinetik gas terlebih dahulu. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian teori kinetik gas. Yang kedua, siswa dapat menganalisis hukum-hukum yang mendasari teori kinetik gas. Yang ketiga, siswa menganalisis hubungan tekanan dan volume pada hukum Boyle. Yang keempat, siswa dapat mengetahui penerapan hukum Boyle pada kehidupan sehari-hari. Yang kelima, siswa dapat menganalisis hubungan volume dengan suhu pada hukum Charles dan Gay-Lussac. Oke, selanjutnya, apa sih itu teori kinetik gas? Ada yang tahu? Jadi, teori kinetik gas itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat makroskopik dan mikroskopik gas. Apa sih itu, Bu, makroskopik dan mikroskopik? Makroskopik, gas dapat kita amati dan diukur menggunakan alat ukur. Contohnya, suhu yang dapat diukur dengan termometer. Ada juga contoh lain yaitu tekanan. Tekanan dapat diukur dengan barometer. Kemudian, mikroskopik. Mikroskopik itu adalah gas tidak dapat kita amati dan diukur menggunakan alat ukur. Contohnya, gerakan molekul-molekulnya. Sampai di sini ada pertanyaan?
Baik, Ibu lanjut ya. Nah, pada materi kali ini, gas yang kita bahas itu adalah gas ideal. Lalu, apa sih itu gas ideal? Gas ideal itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Dapat kita lihat, gas ideal itu terdiri dari partikel-partikel. Nah, partikel-partikelnya ini disebut dengan molekul identik, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu molekul dengan molekul lainnya. Kemudian untuk sifat yang kedua, molekul bergerak lurus secara acak. Dapat kita lihat dari gambar ini, molekul-molekulnya itu bergerak secara acak kan? Nah, kemudian untuk sifat yang ketiga, molekul tersebar merata seluruh ruangan. Coba perhatikan, ini molekulnya tersebar ke seluruh ruangan kan? Nah, betul. Kemudian untuk sifat yang keempat, molekul-molekul mengikuti hukum Newton tentang gerak. Coba perhatikan, molekul-molekul ini adalah bergerak, sehingga molekul-molekulnya itu mengikuti hukum Newton tentang gerak. Kemudian untuk sifat yang kelima, setiap molekul ini bertumbukan, sehingga dalam gas ideal, tumbukan yang terjadi itu adalah tumbukan lenting sempurna. Kemudian untuk sifat yang keenam, gaya tarik-menarik antar partikel itu diabaikan. Kemudian yang ketujuh, jarak antar molekul lebih besar daripada ukuran partikelnya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Oke Mira, silakan. Oke Mira, pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya tidak ada gas nyata yang memenuhi sifat-sifat gas ideal. Namun ada gas-gas alam yang mendekati sifat-sifat gas ideal ini. Contohnya apa? Contohnya itu adalah natrium dan helium. Dapat dipahami, Mira? Oke, terima kasih. Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya, ada hukum-hukum tentang gas ideal. Nah, di sini Ibu akan membentuk 4 kelompok berdasarkan hukum tentang gas ideal ini. Untuk kelompok yang pertama, mendiskusikan tentang hukum Boyle. Untuk kelompok yang kedua, mendiskusikan tentang hukum Charles. Untuk kelompok yang ketiga, mendiskusikan tentang hukum Gay-Lussac. Dan yang kelompok yang keempat, mendiskusikan tentang hukum Boyle-Gay-Lussac. Ibu beri waktu 15 menit untuk mendiskusikannya, dan nanti salah satu perwakilan dari kelompok akan mempresentasikannya. Dapat dipahami? Oke, kalau begitu silakan dimulai untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu tunggu 15 menit kemudian. Untuk kelompok 1, apakah sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Baik, kalau sudah siap, bisa dimulai dari sekarang. Saya Bu Dwi Wahyuni Tias, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Boyle. Hukum Boyle itu ada karena percobaan dari Robert Boyle, yang tujuannya untuk menyelidiki hubungan tekanan dengan volume dalam suatu wadah tertentu pada suhu yang konstan. Prosesnya itu disebut dengan isotermis. Bunyi dari hukum Boyle itu, apabila suhu gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya, di mana P/V sama dengan konstan, P1/V1 sama dengan P2/V2. Mungkin itu saja Bu yang dapat kami sampaikan untuk presentasi dari kelompok 1. Saya Bu Mira. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan
hasil diskusi kami, yaitu tentang hukum Charles. Hukum Charles itu ditemukan oleh Jacques Charles. Beliau menyelidiki hubungan antara volume gas dan suhu pada tekanan konstan. Prosesnya itu disebut dengan isobaris. Bunyi hukum Charles itu adalah apabila tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Atau secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut ini. V per T sama dengan konstan. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Saya Bu Ulfiana dari kelompok 3. Baik teman-teman, langsung saja kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hukum Gay-Lussac. Jadi, hukum ini menyelidiki hubungan antara tekanan dan suhu gas pada volume konstan. Proses yang terjadi pada volume konstan disebut dengan proses isohoris. Bunyi dari hukum Gay-Lussac itu adalah apabila volume gas berada pada ruang tertutup dijaga konstan, maka gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Atau secara matematis dapat dituliskan sebagai P per T sama dengan konstan. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kelompok 4, Mas Riana Bu perwakilannya. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hukum Boyle-Gay-Lussac. Ini merupakan gabungan dari ketiga hukum yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi, di mana hukum ini menjelaskan tentang hubungan antara suhu, tekanan, dan gas. Hubungan tersebut akan berubah ketika yang lain itu diubah. Jadi, secara matematisnya itu dituliskan PV per T sama dengan konstan, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua kelompok dari 1 sampai 4 sudah dibahas semuanya. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah dipresentasikan anak-anak dari kelompok 1 sampai 4 tadi apa? Ya, betul. Jadi semua hukumnya itu menyelidiki suatu hubungan, di mana yang kelompok 1 tadi menjelaskan hukum Boyle, menyatakan bahwa hukum tekanan dan volume gas pada suhu konstan. Nah, proses suhu konstan ini dapat disebut dengan proses apa? Ya, betul, proses isotermis. Kemudian hukum yang kedua itu menjelaskan hubungan volume gas dan suhu pada tekanan yang konstan. Jadi yang hukum kedua ini yang konstan itu adalah tekanannya. Nah, proses pada tekanan konstan ini disebut dengan, siapa yang tahu? Ya, betul, isobaris. Kemudian untuk hukum yang ketiga itu ada hukum Gay-Lussac. Hukum ini menyelidiki hubungan tekanan dan suhu pada volume yang konstan. Jadi untuk hukum yang ketiga ini yang konstan itu adalah volumenya. Kemudian proses volume konstan ini disebut dengan proses, ya betul, proses isohoris. Kemudian hukum yang terakhir itu ada hukum Boyle-Gay-Lussac, di mana hukum yang terakhir ini adalah gabungan ketiga hukum yang kalian jelaskan tadi, yaitu menyelidiki hubungan suhu, volume, dan tekanan. Mungkin sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, tepuk tangan dulu untuk semua teman-teman yang sudah berkontribusi di pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa dipahami dengan baik. Nah, sebelum Ibu akhiri, nanti ada tugas
untuk membuat video praktikum tentang masing-masing hukum yang sudah kalian presentasikan. Nah, itu nanti dibuat berdasarkan kelompok ya. Untuk kelompok 1 tadi membuat video praktikum tentang hukum Boyle, kelompok 2 membuat video praktikum tentang hukum Charles, dan yang kelompok 3 membuat video praktikum tentang hukum Gay-Lussac, dan yang keempat membuat video praktikum hukum Boyle Gay-Lussac. Nanti di-upload di YouTube, kemudian linknya kirimkan ke ibu ya. Dan jangan lupa presensi, nanti akan ibu bagikan di grup WA. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang persamaan gas ideal. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ibu akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian penjelasan dari materi teori kinetik gas, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.